Sejak sepekan terakhir, cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda wilayah perairan Teluk Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hal ini menyebabkan para nelayan takut untuk pergi melaut. Seperti di wilayah pesisir lingkungan Ujung, Kelurahan Polewali, nelayan sementara berhenti beraktivitas mencari ikan di laut. Beberapa nelayan terlihat hanya membenahi mesin perahu serta alat tangkap. Menurut salah satu nelayan, Ahmad, jika kondisi seperti ini, mereka terpaksa harus beristirahat selama beberapa hari ke depan sambil menunggu cuaca kembali normal. Cuaca buruk dan gelombang tinggi serta angin kencang di sepanjang pesisir Situbondo, Jawa Timur membuat para nelayan takut untuk pergi melaut. Beberapa nelayan hanya terlihat membenahi alat tangkap mereka. Nelayan baru kembali akan mencari ikan jika kondisi cuaca telah kembali normal. Menurut salah satu nelayan, Denny Haryana, jika kondisi seperti ini mereka terpaksa harus beristirahat selama beberapa hari ke depan. Akibat cuaca buruk menyebabkan ratusan ribu ekor ikan milik para petani keramba di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah mati. Sejak beberapa hari lalu, total jumlah ikan telah mencapai sekitar 179 ton dan total kerugian mencapai 4,5 miliar rupiah. Menurut salah satu petani keramba, faktor cuaca saat ini menyebabkan air permukaan turun, sementara air yang di dasar justru meningkat. Pemirsa, gelombang tinggi dan cuaca ekstrim membuat para nelayan di sejumlah daerah di Indonesia kesulitan melaut dan tidak mampu meningkatkan hasil ikan tangkapannya. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pasokan ikan di pasar. Apakah faktor cuaca dapat menurunkan hasil perikanan tangkap dan pasokan ikan secara nasional? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Pak Abdul Halim, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Abdul Halim, di banyak daerah cuaca ekstrim terjadi. Apakah ini sudah menekan produksi tangkapan ikan nasional, Pak? Ya, tentu dengan durasi cuaca ekstrim yang akan terjadi sejak Desember sampai dengan Februari yang akan datang, kemungkinan besar resiko terbesar yang akan kita hadapi adalah kelangkaan sumber daya ikan di pasaran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, sederhana saja. Produsen pangan perikanan kita tidak bisa melaut dalam kurun waktu tersebut sehingga kemudian ada kelangkaan pasokan ikan ke pasar-pasar di dalam negeri. Akibatnya kemudian ada kelangkaan ikan yang kemudian berimbas, kalaupun ada, harganya tentu amat sangat tinggi. Nah, dalam konteks ini maka perlu uluran tangan dari pemerintah dalam rangka pertama memastikan bahwa nelayan kita terlindungi agar tidak memaksakan diri melaut. Karena berdasarkan data yang kami teliti sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 yang baru berakhir, sedikitnya 800 jiwa nelayan itu hilang dan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrim. Kondisi ini sebagai akibat dari keterpaksaan kondisi ketika fasilitasi atau bantuan dari pemerintah tidak kunjung hadir. Dalam konteks itu, saya sekali lagi, di samping kemudian memastikan bahwa nelayan kita terlindungi melalui skema-skema perlindungan yang diatur menurut Undang-Undang Perlindungan Nelayan Nomor 6 Tahun 2017, juga bagaimana kemudian ke depan fenomena cuaca ekstrim ini bisa teratasi. Pak Abdul Halim, sebetulnya apakah semua nelayan benar-benar terpengaruh karena cuaca ekstrim belakangan ini, atau memang hanya nelayan tradisional? Karena kalau kita tahu nelayan-nelayan dengan kapal-kapal besar kan masih bisa mengatasi cuaca atau gelombang tinggi ini, Pak? Ya, sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa postur pelaku perikanan di dalam negeri itu didominasi oleh nelayan tradisional yang menggunakan kapal berukuran 10 gross ton ke bawah dengan jangkauan yang tidak terlampau jauh. Nah, tentu saya mengamini apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa kondisi ini kemudian terpaksa memarkir pelaku perikanan kita dalam hal ini yang tradisional tidak bisa melaut sehingga kemudian pasokannya jadi terganggu. Nah, fakta lain juga perlu kita sampaikan bahwa sebagian besar pasokan sumber daya ikan yang tersedia di pasar-pasar dalam negeri itu justru hadir berkat uluran tangan dari nelayan tradisional kita. Itu datanya Pak Abdul Halim berapa banyak, Pak? Anda tadi mengatakan nelayan tradisional itu dominan, berapa banyak itu, Pak? Ada persentase mungkin? Perikanan tangkap kita semuanya sebesar 2,3 juta jiwa. 85%-nya itu didominasi oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil yang menggunakan perahu berukuran 10 gross ton ke bawah.
Ketika kemudian 85% ini terpaksa memarkir kapal-kapal atau perahu mereka, praktis ada kelangkaan pasokan sumber daya ikan di pasar-pasar kita. Dalam konteks itu, tidak mengherankan kalau kemudian pasokan yang ada dengan jumlah yang minim, harganya cenderung melambung. Dan ini terjadi berkaca pada informasi yang disampaikan oleh BMKG, hampir terjadi mayoritas di 11 wilayah pengolahan perikanan kita. Kalau melihat yang terjadi sekarang, Pak Abdul Halim, sebetulnya kan ini semacam perulangan ya, kondisi buruk biasanya di akhir tahun, awal tahun, di pergantian cuaca itu kan sudah terjadi. Tidak ada usaha untuk kemudian meminimalkan kesulitan nelayan ini? Itu juga yang kita sesalkan ya. Sebetulnya fenomena ini sudah bisa diperkirakan sejak akhir tahun dan berulang setiap tahunnya. Dalam perhatian kami, cuaca ekstrim itu terjadi dalam rentang waktu Desember sampai dengan Februari. Dalam rentang waktu ini, berkaca pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, di situ dimandatkan bahwa pemerintah harus bergerak segera menyiapkan fasilitasi bagi nelayan-nelayan tradisional kita atau nelayan kecil yang menggunakan perahu 10 gross ton ke bawah. Sayangnya kemudian sepertinya mandat ini belum sepenuhnya dilakukan. Oleh karena itu, melalui momentum ini saya kira perlu kita ingatkan kembali pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga pemerintah daerah khususnya yang berdekatan dengan wilayah pesisir, untuk segera menyalurkan bantuan bahan pokok untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat nelayan tradisional kita. Pak Abdul Halim katakan tadi cuaca buruk Desember sampai Februari, itu artinya sekitar 3 bulan. Artinya 9 bulan yang lain itu kondisi cuaca menjadi lebih baik, kondusif, sehingga nelayan bisa menangkap dengan lebih banyak. Betul seperti itu atau bagaimana, Pak Abdul? Ya, pada umumnya nelayan tradisional kita punya kapasitas untuk melaut dalam rentang waktu 6 sampai dengan 9 bulan. Tentu bergantung pada kondisi perairan yang tempat mereka tinggal. Kalau perairan terbuka, umumnya mereka hanya melaut dalam rentang waktu 5 sampai dengan 6 bulan. Sisanya mereka harus bekerja paruh waktu menjalani profesi yang lain. Sementara di perairan-perairan yang lebih tertutup, katakanlah seperti Teluk dan seterusnya, itu mereka memiliki rentang waktu yang lebih lama untuk melaut dan memasok perikanan ke pasar-pasar dalam negeri. Di saat bersamaan kita tahu ya Pak, bahwa sebetulnya Kementerian Kelautan juga berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara ya dari sektor perikanan tangkap. Kalau tidak salah itu targetnya naik di tahun ini, jadi penerimaan negara bukan pajaknya ditargetkan 3,5 triliun. Ini kalau menurut Anda bisa tercapai atau tidak ini Pak Abdul Halim? Saya kira dengan kenaikan nilai pajak yang harus dibayarkan, dalam hal ini adalah PNBP, tentu pemerintah akan dengan sangat mudah mencapai target itu. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kemudian penerimaan yang besar itu kemudian disalurkan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat perikanan itu sendiri. Dalam hal ini nelayan tradisional atau nelayan kecil yang mendominasi profil pelaku perikanan di dalam negeri. Berkaca pada informasi yang disampaikan secara reguler oleh BMKG, tinggi ombak di hampir 11 wilayah pengolahan perikanan kita itu berkisar antara 2 sampai dengan 6 meter lebih. Kalau kemudian situasi ini tidak diatasi dengan penyaluran bantuan sembako untuk keluarga-keluarga nelayan, tentu akan menyulitkan mereka. Pertama, mereka akan terpaksa melaut dengan risiko kehilangan nyawa, atau mengambil pilihan lain, berhutang, dengan juga risiko yang lebih besar lagi, hutangnya akan terus bertambah. Sehingga kemudian terjadi lingkaran kemiskinan di kampung-kampung pesisir. Dan tentu dua hal ini tidak kita harapkan. Kalau begitu, apa yang bisa diharapkan Pak untuk kemudian para nelayan tadi yang Anda katakan sekitar lebih dari 2 juta orang ya di Indonesia, untuk kemudian bisa lebih baik lagi? Kalau kemudian hanya gara-gara cuaca buruk sama sekali kemudian tidak bisa menangkap ikan, ya nenek moyangku seorang pelaut akhirnya hanya tinggal lagu itu kan Pak. Bagaimana Pak Abdul? Ya, tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan, dan hal ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan Nomor 6 Tahun 2017 yang kami usung sejak tahun 2014 yang lalu. Satu, misalnya pemerintah menyiapkan skema penerimaan
hasil pendapatan dari keluarga nelayan melalui mekanisme koperasi atau skema tabungan untuk usaha-usaha nelayan. Kemudian yang kedua adalah memastikan mereka memiliki keterampilan tambahan. Ketika terjadi cuaca ekstrim, maka mereka tetap bisa bekerja, menjalani profesi lain sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh dari proses pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh negara. Yang terakhir, tentu saat cuaca ekstrim terjadi, maka hal urgent yang harus dilakukan adalah menyalurkan bantuan-bantuan itu secara langsung, sehingga nelayan merasa tercukupi kebutuhan pokoknya, dan ancaman kehilangan jiwa pahlawan-pahlawan protein kita itu tidak terjadi kembali di tahun yang akan datang. Baik, kalau melihat kondisi terakhir ini, berarti harga ikan atau hasil laut masih akan tetap tinggi kira-kira sampai kapan itu Pak Abdul Halim? Seperti kita sampaikan sejak awal bahwa cuaca ekstrim ini akan terjadi sejak Desember sampai dengan Februari, maka resiko yang akan dihadapi oleh konsumen di dalam negeri adalah harga pangan perikanan kita itu akan naik di kisaran 50% lebih sampai dengan bulan awal Maret yang akan datang. Sampai awal Maret itu baru kemudian harga bisa berangsur-angsur akan melandai seiring dengan mulai melautnya kembali nelayan-nelayan tradisional kita. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan ini yang Pak Abdul Halim sampaikan bisa juga membantu para nelayan nasional kita ya. Untuk saat ini terima kasih pengamat kelautan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim sudah mencerahkan kami. Selamat siang Pak Abdul Halim. Selamat siang.